Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, selamat datang di spesial dialog Perempuan, Pemuda, dan UMKM. Pada hari ini 28 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda telah berlangsung beberapa rangkaian acara dalam mendukung gerakan menuju 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang diinisiasi oleh Organisasi Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia atau PPUMI dan Bank Indonesia. Seluruh rangkaian yang dilakukan juga menjadi sebuah wujud nyata untuk memajukan UMKM melalui pemberdayaan perempuan dan pemuda di Indonesia. Seperti apa acara yang telah berlangsung? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda tahun 2021, Organisasi Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia atau PPUMI bersama Bank Indonesia berkolaborasi dalam menyelenggarakan beragam rangkaian acara guna mendukung gerakan menuju 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Diselenggarakan secara hybrid, rangkaian dibuka langsung oleh Ketua Umum PPUMI Munifah Syanwani. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MOU pencanangan gerakan 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMKM serta penyerahan sertifikat kepada 10 pelaku usaha secara simbolis. Tak hanya itu, acara ini juga dilengkapi dengan sesi high-level policy discussion serta training digitalisasi bagi UMKM yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah serta delegasi pendukung. Dan pemirsa, untuk merangkum serta menutup rangkaian acara yang sudah dilakukan sejak pagi hari ini, malam ini kita akan membahas lebih lengkap lagi tentang strategi kebijakan hingga implementasi dalam memajukan usaha mikro kecil menengah melalui pemberdayaan perempuan dan pemuda di Indonesia dalam dialog spesial dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama saya. Telah hadir bersama kita di Studio 1 Metro TV, Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Bapak Teten Masduki. Pak Teten, selamat malam. Selamat malam Pak Leo. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga telah hadir bersama kita lewat saluran Zoom yang terhubung bersama kita Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Leni N. Rosalin. Bu Leni, selamat malam. Selamat malam Pak Leo, selamat malam Bapak Menteri. Selamat malam, terima kasih Bu Leni. Dan juga telah hadir di Studio 1 Metro TV Ketua Umum PPUMI, Ibu Munifah Syanwani. Bu Iva, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Baik, terima kasih telah hadir. Dan kita juga nanti akan melihat ada tayangan dari pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati terkait dengan program PPUMI ini. Saya ingin bertanya dulu ke Bu Iva. Bu Iva, sebelum kita cari tahu sebetulnya apa acara yang diselenggarakan hari ini? Apakah memang karena hari ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda atau apa tujuan acara hari ini, Bu Iva? Ya Mas Leo, jadi bahwa tujuan hari ini tuh bukan karena memang kita Sumpah Pemuda, tetapi memang kebetulan harinya adalah Hari Sumpah Pemuda, maka itu merupakan sejarah, tonggak sejarah buat kita. Benar. Tetapi tidak memang direncanakan juga dalam artian udah di Sumpah Pemuda saja kan gitu kan. Nah, ini merupakan rangkaian yang sudah cukup panjang dalam persiapan ini, tetapi juga tidak makan waktu 1 tahun atau berapa. Ini memang satu hal yang luar biasa. Kami dibentuk oleh Bank Indonesia dan beberapa, ya ada Kementerian Keuangan sebagai pembina, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan lain sebagainya. Tujuannya itu adalah untuk mengkolaborasikan semua program-program yang ada, membantu mendampingi, maka dimulai dari gerakan sertifikasi halal. Itu sudah dijalankan sejak Agustus sampai September dan puncaknya di Oktober ini, 28 ini. Jadi kalau PPUMI itu sendiri sebetulnya kapan mulai terbentuk dan tujuannya apa Bu pembentukan PPUMI ini Bu Iva? Memang ini awalnya tuh gerakan perempuan ya, dalam artian
ya kami sampaikan bahwa selaku anak bangsa, kami ikut ambil bagian dalam membantu kepemimpinan negara. Nah, apapun ceritanya, membantu dalam kepemimpinan negara setelah selesai, bubar, dan tidak ada ujung pangkalnya, kan begitu. Namun demikian, karena kami tahulah Gubernur Bank Indonesia cukup kenal dengan kami, kemudian juga Menteri Keuangan cukup kenal dengan kami, sehingga beliau-beliau yang mempunyai mempunyai perhatian yang luar biasa itu memperhatikan dan melihat potensi yang ada. Artinya bahwa perempuan ini digerakkan luar biasa masifnya ketika digerakkan, daripada boleh dikata tidak ada lagi yang dilakukan karena bubar begitu saja. Maka akhirnya ya sudah dibentuk satu organisasi yang memang fokus pada ekonomi umat, ekonomi rakyat, khususnya pada kaum perempuan. Perempuan dan UMKM mungkin, Bu? Iya, jadi ekonomi rakyat, ekonomi umat itu pada UMKM, karena kan memang itu yang hidup. Gitu. Pak Menteri, Pak Teten, kalau melihat sudah berbentuk berorganisasi sekarang, ada PPUMI, Kementerian Koperasi UMKM melihatnya seperti apa, Pak? Apakah ini sesuatu yang bisa juga membantu kerja atau target dari kementerian yang Bapak pimpin atau seperti apa? Ya, begini kan, UMKM itu kan kira-kira 99,9% pelaku usaha di Indonesia, dan 64%-nya adalah perempuan. Nah, kami sebenarnya sangat terbantu dengan banyaknya asosiasi-asosiasi UMKM ya di masyarakat. Ini cukup membantu kami untuk konsolidasi di lapangan. Misalnya di dalam program sertifikasi halal. Memang ini sudah menjadi program pemerintah lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Kan yang untuk yang mikro memang kita gratiskan. Nah, jadi target 1 juta sertifikasi halal itu memang sudah menjadi program pemerintah. Nah, kalau sekarang ini menjadi gerakan juga dari PPUMI dengan khusus untuk perempuan, saya kira ini juga sangat membantu. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan ikuti Bu Iva, Pak Teten, dan pemirsa pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bagaimana Kementerian Keuangan melihat pemberdayaan pemuda dan perempuan dan UMKM dan apa yang akan dilakukan. Kita ikuti. Dalam hari ini kita menghadapi COVID, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional yang mencapai 744 triliun. Di situ juga banyak porsi ditujukan bagi UMKM, termasuk berbagai kegiatan untuk memberikan dukungan modal. UMKM mendapatkan bantuan modal dan juga bunga kredit yang diberikan subsidi. Komitmen pemerintah pada tahun 2022 yang juga tertuang di dalam APBN tetap memberikan porsi yang sangat signifikan bagi UMKM. Bunga kredit program yang disubsidi pada tahun depan mencapai 29 triliun. Angka ini adalah angka yang semakin tinggi karena memang ditujukan kepada jumlah kredit yang makin besar yang disalurkan kepada UMKM. Subsidi bunga kredit yang mencapai 29 triliun pada tahun depan meningkat dari 23 triliun tahun ini atau 14 triliun pada tahun sebelumnya. Tentu ini karena plafon kredit yang ditujukan kepada usaha kecil menengah makin meningkat. Apabila tahun 2020 kita baru menyalurkan 190 triliun bagi kredit usaha kecil menengah, yaitu berarti akses modal bagi para usaha kecil menengah. Tahun 2021 ini kita menyalurkan kredit dengan target 281 triliun. Dan tahun depan bahkan akan meningkat lagi menjadi 316 triliun. Kami di Kementerian Keuangan juga melakukan berbagai program yang tentu selain keuangan negara yang tadi disalurkan untuk membantu UMKM, ada program-program dedicated dan spesial. Seperti yang dilakukan untuk
membantu UMKM bisa menembus pasar dunia. Jajaran Bea Cukai memberikan kemudahan layanan informasi dan izin kepabeanan dan cukai atau KLINKN, KLINK. Itu adalah untuk membantu dan memberikan banyak sekali technical assistance atau bantuan teknis bagi UMKM yang akan melakukan kegiatan ekspor. Tidak hanya dimudahkan dan difasilitasi, juga diberikan pembinaan. Bagian dari Dirjen Kekayaan Negara melakukan e-auction atau e-lelang yang khusus untuk UMKM. Ini agar UMKM mampu berpartisipasi dan menggunakan transaksi secara lelang untuk pemasaran produknya. Juga kita memberikan pelatihan dan pembiayaan ekspor bagi UMKM melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank. Ini tidak hanya dari sisi bantuan kredit, tapi juga teknikal dan menembus pasar dunia. Pemerintah di dalam Kementerian Keuangan juga memiliki program penyaluran kredit usaha rakyat untuk ultramikro atau UMI yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah. Selain itu, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum atau BLU, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau PBJPH yang berada di bawah Kementerian Agama. BLU, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini memberikan sekali lagi pemihakan dengan menetapkan untuk UMKM dalam proses sertifikasi halal diberikan tarif Rp0. Ini artinya pemerintah memberikan subsidi keuangan negara. Ibu Bapak sekalian, dengan berbagai program yang diluncurkan pemerintah ini, saya berharap Indonesia akan makin maju, bangkit kembali ekonominya, terutama didukung dan didorong oleh UMKM dan juga kemampuan UMKM untuk memberikan keyakinan pada konsumen dalam negeri maupun luar negeri di dalam memproduksi produk-produk halal yang saya harapkan makin meningkat. Menjadi yang terbesar di dunia, menembus pasar dunia. Sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah awal untuk bisa terus mendukung UMKM Indonesia tidak hanya eksis di dalam negeri, namun juga secara global. Semoga seluruh kegiatan dan inisiatif ini mendapatkan kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi umat manusia, bangsa dan negara Indonesia. Mari kita semuanya menuju 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang menjadi salah satu pilar memajukan ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, spesial dialog akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam spesial dialog perempuan, pemuda, dan UMKM bersama saya Leonard Samosir. Saya ingin bertanya ke Pak Teten. Pak Teten, UMKM secara tradisi selalu punya beberapa masalah, Pak. Salah satunya adalah masalah pembiayaan. Mungkin karena memang namanya usaha mikro kecil kan masih belum terlalu rapi pembukuannya, belum bankable juga. Lalu ketika kita bicara di zaman serba digital, itu juga masih menjadi kendala bagi UMKM. Kalau kementerian yang Bapak pimpin, apa fokus atau strategi untuk mengatasi masalah UMKM ini, Pak? Ya, pembiayaan salah satu masalah yang kita address. Ya. Dan memang kalau UMKM biasanya tidak memiliki aset dan pasti menghadapi masalah kalau pinjamnya bank yang mengharuskan ada agunan. Ya. Nah, karena itu sebenarnya kita lagi dorong agar perbankan itu juga bukan lagi berbasis agunan. Oh, oke. Tapi berbasis kepada analisis cash flow-nya. Oh, arus kasnya? Arus kasnya. Oke. Dan karena itu maka
UMKM kita lagi dorong mereka untuk masuk digitalisasi. Karena misalnya sekarang peer-to-peer lending, fintech yang banyak menggunakan teknologi digital, ketika memberikan pinjaman mereka tidak lagi pakai harus agunan. Ya kan ada track record digital, keuangan mereka sehat, mereka mau bantu. Nah, ini saya kira terobosan yang harus dilakukan. Meskipun saat ini banyak sekali pembiayaan untuk mikro, termasuk misalnya PNM, dengan program Mekar, itu dengan pendampingan bagus, sukses. Kami juga menyalurkan untuk usaha-usaha kecil lewat koperasi. Pinjam. Nah, selain KUR juga kan yang untuk mikro 50 sampai 100 juta sekarang juga tanpa agunan. Tanpa agunan. Kalau melihat ini berarti tadi Pak Teten katakan bahwa memang pengusaha kecil kita juga banyak dari kaum perempuan ya. Saya ingin bertanya dulu ke Bu Leni. Bu Leni bersama kita ya Bu ya. Bu Leni, kalau melihat bahwa pelaku UMKM itu lebih dari separuh adalah perempuan Bu Leni. Apa yang dilakukan oleh Kementerian PPPA Bu untuk kemudian memberdayakan perempuan dalam kegiatan usahanya ini Bu Leni? Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya kita di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam melakukan upaya untuk mendorong para perempuan untuk juga terlibat dalam sebagai kewirausahaan ya, sebagai wirausaha, kita mendapat arahan khusus dari Bapak Presiden bahwa salah satunya adalah bagaimana kita memberdayakan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender. Ini menjadi salah satu upaya utama kita karena kita beranggapan bahwa kalau nanti perempuan itu bisa mandiri secara ekonomi, maka dia bisa berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya yang kalau dalam hal ini perempuan yang mana yang akan kita berdayakan, ini fokus pada 3 jenis perempuan, yaitu perempuan penyintas kekerasan, perempuan penyintas bencana, dan perempuan kepala keluarga, yang mana mereka semuanya dari keluarga prasejahtera. Dan ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya kepala keluarga itu udah hampir sekitar 16%. Dan kalau misalnya terjadi bencana, itu kemudian juga perempuan tersebut juga perlu kita berdayakan karena mereka kehilangan aset, bahkan keluarganya, sehingga mereka harus kita berdayakan untuk bisa mandiri juga. Jadi tentunya kita bekerja sama dengan kementerian lembaga dan juga lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam hal ini. Baik, Bu Leni, apa tantangan terbesar atau kendala terbesar yang dihadapi oleh perempuan yang memulai usaha sebagai pengusaha UMKM yang selama ini Kementerian PPPA lihat, Bu? Ya, jadi kami kebetulan melatih kewirausahaan ini di perdesaan ya. Di berbagai provinsi dan berbagai kabupaten kota berdasarkan pengalaman yang ada. Pertama, tentunya kalau mereka yang pertama mau memulai usaha itu kan juga tidak mudah ya. Nah, kita juga mendampingi juga mereka yang sudah berusaha untuk meningkatkan statusnya sehingga dia bisa menjadi wirausaha yang mapan. Ini tentunya mendukung dari program Kementerian KUKM ya, di tempatnya Bapak Menteri juga. Nah, jadi kami fokus di 3 kelompok perempuan yang rentan tadi, itu pun juga kita di tingkat perdesaan. Jadi kita ingin menciptakan desa yang ramah perempuan dan peduli anak, di mana mencetak wirausaha perempuan di pedesaan. Nah, tantangannya itu terutama di desa-desa yang kalau misalnya mereka mau memasarkan secara online, nah itu jaringan koneksinya. Tetapi kita juga tentunya bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk penyediaan sarana tadi. Jadi kami tadi juga mendengar dari Bapak Menteri ya bahwa tanpa agunan dan kemudian di dalam akses terhadap keuangan ini tentunya sangat membantu para perempuan. Oke, baik Bu Leni dan Bu Iva dan Pak Teten, kita akan lanjutkan tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Spesial Dialog akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam spesial dialog. Bu Iva, tadi Bu Leni sudah mengatakan bahwa ada kategorisasi perempuan yang akan diprioritaskan untuk dibantu khususnya dalam UMKM. Kalau PPUMI sendiri Bu, apa strategi untuk memberdayakan perempuan? Karena tadi kita dengar dari Pak Menteri bahwa lebih dari separuh pelaku UMKM perempuan Bu. Bagaimana Bu? Kami itu masuk di perempuan itu memang betul-betul memperhatikan kemampuan mereka dan ketidakmampuan mereka. Dan ketidakmampuan? Dan ketidakmampuan mereka. Dalam hal ini, maraknya kita terkait digitalisasi, anggaplah seperti itu. Oke. Digitalisasi, kalau kita menggunakan ya semacam internet dan lain sebagainya, mungkin perempuan-perempuan yang ada di daerah, urusan WA begitu gampang. Tetapi ketika urusan aplikasi, mungkin mereka urusan berdagang begitu mudah. Yeah. Tetapi ketika urusan aplikasi, misalkan mereka mau daftar usaha, mereka mau isi formulir secara online, itu mereka kesulitan. Artinya jangankan perempuan-perempuan yang mohon maaf notabene quote-unquote pendidikan tinggi. Yeah. Pendidikannya pendidikannya rendah. Pendidikannya tinggi pun jika tidak biasa, itu akan boleh kata gaptek juga gitu kan. Agak kagok begitu ya? Iya, agak kagok juga. Nah, inilah kami berpikir bahwa mereka butuh pendampingan. Oke. Salah satu contoh kemarin ketika kita 1 bulan itu, awal Agustus sampai awal September mengadakan webinar, workshop untuk kegiatan sertifikasi halal yang memang mereka itu adalah orientasinya semuanya digital. Yeah. Itu luar biasa antusiasnya mereka ikut begitu banyak. Oke. Bayangkan dalam waktu 1 bulan mengumpulkan 3.000 orang. Oh. Begitu antusias luar biasa. Akan tetapi ketika dihadapkan pada urusan daftarnya ke BKPM, administrasinya, seluruh administrasinya itu lemah. Jadi disitulah pentingnya pendampingan pada mereka, edukasi pada mereka, sosialisasi pada mereka. Yang mohon maaf terkadang kan bertanyanya tuh jelimet, bertanya tuh jetil sekali. Sulit begitu ya? Iya, ini yang perlu diperhatikan. Di saat mereka susah menjual barangnya dengan cara offline, kan solusi paling ini adalah cara online. Betul. Nah itulah yang betul-betul kita harus perhatikan. Di samping itu juga kan mereka memupuk, kita coba untuk memupuk keyakinan dan kepercayaan mereka. Di Indonesia ini kan yang terpenting itu adalah halal juga. Nah, dalam hal ini saya sering sekali mengatakan perempuan itu kuat sekali. Kenapa kuat sekalinya? Ketika ditinggal wafat oleh suaminya, anak yatimnya banyak, itu anak yatim semuanya jadi orang sukses kan gitu. Nah, ketika segala sesuatunya dia ditinggal suami, dicerai suami, dia masih tetap bisa hidup dengan menghidupi anak-anak dan keluarganya. Nah, dari mana mereka hidup seperti itu kan begitu. Nah, untuk itulah kami mencoba ya namanya pendampingan ya. Kita mencoba mencarikan akses pasar, akses permodalan, mungkin yang sesuai dengan mereka. Ya anggaplah koperasi mungkin sesuai dengan mereka. BMT sesuai dengan mereka. Itu yang dipupuk oleh kita dan saat ini kan yang namanya pandemi seperti ini, yang hidup itu kan ekonomi rakyat, ekonomi kecil. Itulah yang menjadi perhatian kami sehingga mereka boleh kata ibarat anak sekolah, bertahap bisa naik, bisa meningkat. Yang tadinya nggak mampu berkualitas bagus, jadi mampu berkualitas bagus. Naik kelas ya? Naik kelas, jadi naik kelas sampai lulus ini kan lumayan gitu kan, boleh kata kita berhasil membantu mereka. Apalagi jika mereka mampu bersaing secara kualitas dan lain sebagainya. Langkah yang menarik ini, yang bagus ini Pak Menteri, Pak Teten, sebetulnya kan harusnya bisa berkelanjutan ya. Apa yang akan dilakukan atau sudah dilakukan oleh kementerian yang Bapak pimpin untuk memastikan bahwa pendampingan pendidikan yang dilakukan oleh PPUMI ini juga bisa terus membuat pengusaha UMKM ini berkelanjutan, Pak? Ya, memang untuk yang mikro, yang kebanyakan perempuan itu pendampingan menjadi penting. Untuk literasi keuangan, jadi supaya mereka bisa mengelola uangnya untuk keperluan usaha, tidak dicampurkan dengan urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, tapi memang ke depan yang mikro-mikro ini nggak bisa lagi usaha-usaha sendiri. Kami sekarang lagi dorong mereka untuk berkoperasi. Berhimpun di dalam koperasi. Berhimpun dalam koperasi sehingga mereka itu bisa lebih sustain dan mulai masuk dalam skala ekonomi. Ya, jadi, nah ini yang
saya selalu ngomong kepada para pendamping UMKM seperti PPUMI ini untuk mengarahkan mereka yang kecil-kecil ini berkoperasi, ya, supaya masuk dalam skala ekonomi, dan koperasi itu kan juga badan usaha, sehingga bisa membuat koperasinya bisa menjadi agregator, menjadi off-taker selain pendampingan, ya, mengakses pasar, dan koperasi juga bisa menyediakan pembiayaan sendiri. Saya ingin terima kasih Pak Menteri, saya ingin ke Bu Leni. Bu Leni, bicara perempuan kan juga masalah klasik adalah soal kesetaraan ya Bu ya. Bagaimana masalah itu, masalah kesetaraan gender itu masih menjadi penghambat atau sekarang sudah tidak lagi Bu untuk memberdayakan pengusaha perempuan UMKM Bu? Iya, jadi kami pelatihan kewirausahaan tadi ada kata-kata di belakangnya berperspektif gender, ya. Jadi artinya pada saat kami melakukan pelatihan kewirausahaan itu kami barengi juga dengan pelatihan yang seperti bagaimana pembagian peran untuk pengasuhan di dalam keluarga. Terus kalau nanti misalnya dia sukses, bagaimana tetap menjaga keutuhan keluarga. Kemudian juga bagaimana tentang masalah kekerasan terhadap perempuan, isu-isu gender banyak sekali ya, kesehatan reproduksi, bahkan termasuk bagaimana memberikan pengasuhan yang lebih baik kalau nanti ekonomi keluarga membaik. Ya, jadi ekonomi dalam hal ini pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan ini menjadi entry point untuk kita juga bisa mengintervensi isu-isu gender lainnya. Termasuk kalau nanti secara ekonomi dia meningkat atau membaik, jangan sampai nanti dia mempekerjakan anaknya. Karena kita juga melanggar konvensi ILO misalnya. Jangan sampai juga nanti mengawinkan anaknya di bawah usia 19 tahun. Nanti melanggar undang-undang perkawinan juga. Nah, jadi banyak sekali isu-isu gender yang juga kita selipkan di dalam pelatihan pemberdayaan perempuan kewirausahaan ini. Di samping tentunya edukasi, literasi keuangan, tadi semuanya ya juga kita latihkan. Baik, terima kasih Bu Leni. Bapak Teten, Bu Iva, dan Bu Leni, kita akan lanjutkan. Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Spesial Dialog kami lanjutkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam spesial dialog. Pak Teten, ada yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini memang menekan, tetapi di sisi yang lain ada berkah di baliknya Pak, ada blessing in disguise. Digitalisasi menjadi sangat terakselerasi. Kalau bicara soal perempuan, pemuda, dan UMKM Indonesia, itu bagaimana Pak strategi untuk membuat digitalisasi itu bisa membuat lompatan bagi pengusaha-pengusaha UMKM? Ya, digitalisasi sekarang mengalami percepatan luar biasa, naik hampir 100% lebih. Karena pandemi ya? Karena selama pandemi. Sebelumnya hanya 8 juta UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital. Sekarang udah sekitar 16 juta lebih, 16,4 juta. Nah, itu dalam waktu 1,5 tahun. Nah, karena memang ini dipaksa oleh satu keadaan di mana offline itu kan mulai dibatasi. Tidak bisa bertemu fisik. Ya, bertemu fisik. Akhirnya online. Tapi ini ke depan memang tren belanja di online itu akan menjadi sebuah keniscayaan. Karena itu memang kita sekarang kerjasama dengan teman-teman e-commerce ya untuk melakukan pendampingan, kurasi produk supaya mereka bisa segera bisa onboarding. Target kita di 2024 30 juta. 30 juta? 30 juta UMKM terhubung. Nah, ini penting juga menyiapkan anak-anak muda ya untuk yang punya usaha untuk juga masuk ke platform digital ini. Nah, supaya mereka nanti memang ketika ini digital ekonomi makin besar, nah kita bisa menguasai market di dalam negeri. Bu Iva, kalau disampaikan oleh Pak Menteri, digital ini menjadi fokus dari Kementerian UMKM. PPUMI melihatnya bagaimana Bu? Tadi kita sudah dengar ada pelatihan-pelatihan supaya kemudian UMKM tidak jera, tidak juga kagok untuk masuk ke digital.
persisnya apa Bu yang akan dilakukan lagi oleh PPUMI? Dalam hal digital ini banyak sekali urusan seperti tadi teman-teman sudah menyampaikan, ke depan ini kita harus yang saya sampaikan di awal tadi, adanya kooperasi dengan IBMT, kemudian e-katalog, urusan halal. Nah itu hal yang menjadi penting ke depan. Nah juga ketika mereka mempunyai produk-produk yang mereka unggulkan gitu kan, mereka ingin sekali bahwa produknya itu bisa masuk, kemudian juga aksesnya juga mudah. Yang paling penting adalah memberikan pemahaman dan mereka ngerti, sehingga edukasi sosialisasi itu betul-betul kita marakkan gitu kan, kita gencarkan. Boleh dikata tadi kami baru mendeklarasikan diri, itu sudah terpenuhi 34 provinsi. Nah 34 provinsi itu boleh dikata belum dideklarasikan saja mereka sudah kita buat untuk di daerah ya. Kami punya produk ini, kami akan ke Amerika, kami akan ini, terus produk kita bisa sampai ke luar negeri. Ini kan luar biasa harapan-harapannya. Nah itu semuanya bisa kita lakukan dengan percepatan digitalisasi itu. Dan tentunya barang-barang tersebut kan dapat dikoleksi dan dapat diketahui banyak orang. Ini menjadi harapan kita bahwa ya khususnya untuk kaum perempuan ini betul-betul melek digital dengan sosialisasi edukasi tersebut. Dan tidak, sebetulnya untuk PPUMI ini tidak hanya untuk perempuan saja sih, karena ketika kami webinar itu pun itu ternyata banyak juga yang laki-laki. Saking mereka ingin mengetahuinya, itu mereka, saya suka lihat gini, sambil sambutan mereka bersama-sama beramai-ramai. Pasang Zoom satu, itu mereka lihat bersama-sama. Kemudian juga saking ingin mengetahuinya, apa itu digital gitu kan, yang ini kita lakukan di awal ini kita agak fokus pada urusan halal dan digital, karena itu menjadi penting. Itu mereka saya lihat, saya sampai ternyuh ya, sampai tersentuh hati saya tuh. Mereka sambil bikin kue, mereka sambil ngelayani rumah makan. Sambil terus berusaha maksudnya. Iya, sambil terus berusaha. Dibuka tuh Zoom-nya. Zoom itu dibuka, kita lihat sendiri, ya Allah, mereka sambil melayani makan, mereka sambil jualan bakso, mereka sambil goreng, mereka sambil bikin kue, mereka ikut. Kenapa? Saking kepengen mengertinya. Nah ini menurut saya sesuatu hal yang penting, yang tidak lagi untuk orang-orang kota saja, tetapi sampai di pelosok sana pun, jauh di sana mereka perlu itu. Karena itulah saya konsen sekali terhadap kaum perempuan ini, lebih pada ya kembali banyak sekali contoh-contoh ekonomi rakyat itu, ekonomi umat itu ternyata dibangunkan dari perempuan. Itu dia. Dan juga saya selalu sampaikan pada teman-teman, coba kita lihat berapa banyak sih pemimpin-pemimpin kita berasal dari quote and quote orang konglomerat, berasal dari orang-orang besar, artinya dalam artian orang-orang yang berpunya banget, boleh dikata sangat banyak. Pemimpin-pemimpin yang dapat kita contoh itu, mereka terlahir dari seorang ibu yang memang bekerja keras untuk anaknya. Justru berangkat dari bawah. Dari bawah itu yang menjadi inspirasi saya, bagaimana perempuan ini mampu menciptakan dunia. Itu yang jadi harapan kita. Kita harus jeda lagi, Bu Iva, Pak Teten, dan Bu Leni, dan pemirsa tetap bersama kami. Spesial Dialog kami lanjutkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam spesial dialog. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Bu Leni, apa Bu pesan dari Kementerian PPPA untuk pemberdayaan perempuan khususnya, supaya kemudian bisa terus memberdayakan ekonomi umat, Bu Leni? Jadi pencapaian isu prioritas pemberdayaan perempuan terutama dalam UMKM ya, kewirausahaan ini hanya dapat dicapai apabila para perempuan juga dilibatkan secara penuh. Tidak hanya pada tataran implementasi program saja, melainkan juga untuk menyebarluaskan ilmu maupun praktek-praktek baik yang sudah didapat dari berbagai program yang mereka sudah dapatkan ya, untuk mewujudkan isu prioritas ini.
Oleh karenanya kami berharap pelaku UMKM perempuan turut menyalurkan ilmu dan praktek baik yang sudah diterima ke lebih banyak perempuan di daerah-daerah lainnya, ciptakan inovasi, kembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki, dan juga manfaatkan teknologi digital untuk membuka perluasan usaha, menjalin kerjasama, dan menjadi UMKM yang naik kelas. Jadilah agen perubahan dimanapun kalian berada, mulai dari unit yang terkecil, keluarga, hingga lingkungan di sekitar. Dan jangan lupa, sekitar 43% dari perempuan Indonesia itu tinggal di desa. Jadi peran seluruh masyarakat di desa juga turut berpengaruh dalam menentukan arah pembangunan bagi keberhasilan UMKM, khususnya UMKM yang ada di daerah pedesaan juga. Baik, terima kasih Bu Leni Rosalin. Kalau Bu Iva, Bu, apa harapan ataupun tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh PPUMI untuk memberdayakan perempuan, pemuda, dan UMKM, Bu? Harapannya bahwa perempuan-perempuan ini bisa maju, khususnya dalam usahanya. Kemudian juga kami selaku PPUMI dapat membantu mereka, mendampingi mereka, baik dari akses permodalan, kemudian akses pasar, berbagai macam fasilitas yang mereka merasa kesulitan. Mungkin itu merupakan harapan-harapan kami. Tentunya tantangan yang akan dihadapi mungkin tidak sedikit. Karena dari waktu, jarak, dan lain sebagainya, juga akses itu kan tidak mudah juga. Apalagi mengkolaborasikan semuanya, menginstrumentasikan semuanya, itu tidak mudah. Nah, karena tidak mudah itulah maka kami terus berupaya keras sehingga PPUMI itu betul-betul dirasakan kebermanfaatannya untuk umat. Jadi mereka tuh merasakan bahwa PPUMI ini betul-betul memberikan bantuan dalam pendampingan, betul-betul memberikan bantuan dalam berbagai macam fasilitas yang ada di negeri ini, kurang lebih gitu. Khususnya untuk memajukan usahanya mereka. Baik, terima kasih Bu Iva. Pak Teten, pesan terakhir, Pak. Ya, kami di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ingin memberikan kemudahan perizinan kepada UMKM, termasuk juga pembiayaan, akses pasar. Nah, karena itu saya berharap teman-teman pendamping UMKM seperti PPUMI ini bisa juga mempercepat target kita untuk semakin banyak UMKM untuk mendapatkan nomor induk berusaha, mendapatkan izin edar produknya, halal, termasuk juga akses ke pembiayaan mikro. Nah, jadi itu yang saya kira mungkin harapan kami terhadap para asosiasi, para pendamping UMKM. Terima kasih Pak Teten, dan saya mau mengundang Pak Teten dan Bu Iva untuk kita sama-sama berdiri dulu, karena pemirsa sekalian kita akan saksikan sebelum kita tutup penyerahan sertifikat rekor muri oleh Wakil Direktur Museum Rekor Indonesia, Bapak Osmar Semesta Susilo. Pak Osmar, mari masuk ke dalam panggung ini Pak, dan akan diberikan langsung kepada Ketua Umum PPUMI Ibu Munifah. Dan Pak Osmar, silakan. Ya, ini adalah webinar dan lokakarya terbanyak kepada UMKM, dan sekarang sudah ada 5.109. Ini adalah piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan kepada pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia PPUMI atas rekor webinar dan lokakarya terbanyak kepada UMKM. Selamat. Baik, selamat bagi PPUMI dan terima kasih Pak Osmar dari Museum Rekor Indonesia yang sudah memberikan penghargaan. Semoga penghargaan ini bisa mendorong kinerja PPUMI untuk bekerja lebih bagus lagi untuk memberdayakan perempuan, pemuda, dan UMKM. Dan pemirsa, dengan demikian inilah akhir dari spesial dialog perempuan, pemuda, dan UMKM. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang luar biasa hari ini. Semoga bahasan kita bisa menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat. Saya Leonard Samosir, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.